ya. Nah, jika kita amati tadi, yang dikerjakan pada pengobatan saat ini kok tidak ada yang membahas pada kenapa terjadi penyempitan pembuluh darah, dan kemudian siapa yang membuat sempit itu, tapi tindakannya kok cuma memanipulasi, ya. Kenapa hanya memanipulasi? Tidak pernah membahas di dalam slide saya ini tidak pernah membahas pembuluh darah ini. Kenapa kok dia ada plak? Tidak pernah membahas itu. Tapi bagaimana dia hanya berfokus bagaimana pembuluh darah ini itu dia melebar saja. Bagaimana jantung itu dipelankan. Tapi sayang battlefield-nya itu tidak disentuh gitu loh. Jadi jangan diobati, dibahasnya tidak dibahas. Terus bagaimana nasib para pasien tadi? Bagaimana nasib para pasien hipertensi? Jadi kalau saya lihat nasib pasien hipertensi itu seperti anak kecil yang dibujuk supaya tidak menangis. Jadi seolah-olah kamu sembuh seolah-olah, tapi Anda digiring ke sesuatu penyakit yang akan makin fatal. Kita lihat efeknya, jangka panjang bagaimana. Nah, efek jangka panjang dari hipertensi itu adalah ya jantung koroner, glaukoma, stroke, gangguan ginjal, kelumpuhan, dan kematian. Kenapa kok mereka itu pasien itu tidak ngerti? Karena sebagian dari sensor dia itu diblokir. Tensi tinggi direndahkan dengan cara jantung dipelankan. Dia merasa sudah sembuh, padahal tidak. Padahal plak itu akan terus tumbuh, someday dia pasti akan ngeblok, someday Anda pasti jumpai akan wajib pasang ring. Jika kena ring pun nggak cuma sekali, ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, kemudian serangan jantung harus di-bypass dan sebagainya, stroke dan lain-lain. Jadi pasien ini insya Allah sangat jarang untuk sembuh. Kesembuhannya pun semu. Karena apa? Karena sensor tubuhnya itu dibungkam. Pasien digiring menuju komplikasi penyakit tanpa disadari. Terus secara ekonomi itu besar biaya Bapak Ibu. Ekonomi akan sulit dan tidak sembuh. Bolehlah kita bayar mahal, tapi kalau emang skenario-nya itu sesuai dengan konsep tubuh manusia. Kesembuhan memang adalah hak prerogatif dari Sang Pencipta. Tapi kalau kita berusaha sesuai dengan apa yang skenario yang disematkan oleh Sang Pencipta pada tubuh kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan kesembuhan. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Tadi kan saya bahas fakta di lapangan, terus kita tunjukkan, kita compare dengan definisi dari hipertensi. Sehingga kita dapat konklusi bahwa pengobatan yang ada saat ini tidak pada substansinya, tapi hanya simptomatik. Yang penting tensi turun, tidak peduli itu karena apa. Nah, solusi pada penyakit hipertensi insya Allah bisa dijawab dengan konsep Carnot. Karena konsep ini adalah pengembalian pola hidup manusia berdasarkan pada kodrat yang sudah disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta, mulai dari tingkat sel kita sampai fisik tubuh kita dan aktivitas tubuh kita. Ini dasar dari kami bahwa segala penyakit itu adalah dari pencernaan yang buruk, dan kemudian tidaklah Allah menurunkan penyakit kalau Dia juga menurunkan obatnya, sehingga lahirlah konsep Carnot. Untuk mempelajari konsep Carnot lebih detail, silakan Bapak Ibu lihat video penyakit degeneratif pada judul FGD penyakit degeneratif pada YouTube sebelumnya. Kemudian coba kita bikin beberapa pertanyaan dulu ya. Kenapa hipertensi tidak pernah sembuh? Yang pertama, apa indikator orang kena hipertensi? Tensi di atas normal ya. 2, kenapa kok tinggi tensinya? Karena ada penyempitan pembuluh darah. Ini masyarakat tuh, di masyarakat yang udah jawab, udah banyak yang tahu. Yang ketiga, kenapa ada penyempitan pembuluh darah? Karena ada plak. Yang keempat, kenapa kok ada plak dalam pembuluh darah?
karena tinggi trigliserid, kolesterol, dan asam urat. Lagi-lagi pada poin 4 ini masyarakat sudah banyak yang tahu. Jika saya tanya, poin kelima, kenapa kok trigliserid, kolesterol, dan asam uratnya tinggi? Yang dikambing hitamkan adalah makanan, kan? Jika saya tanya balik, coba sebutkan pada saya makanan apa yang cocok untuk hipertensi. Dan kemudian Anda diet itu selama setahun. Contoh, orang nggak bisa makan kambing katanya, atau hindari minyak dan lemak dan sebagainya. Coba Anda puasa setahun lah, kemudian Anda makan lagi. Kesembuhan itu versi kami, Konsep Karnus, apabila kita bisa normal seperti kita belum pernah sakit seperti sedia kala. Itu kesembuhan. Nah, yang keenam, jika pola makan dirubah sesuai dengan apa namanya yang diminta oleh ahli gizi dan sebagainya, oleh teman-teman kita di medis dan sebagainya, jangan makan sate, jangan makan gulai dan lain-lain, jangan makan garam, jangan makan santan selama setahun. Setelah itu Anda makan lagi sate kambing, jangan naik nggak tensinya? Mayoritas menjawab, kami nggak berani makan sate kambing, Pak, karena tetap akan naik. Yang ketujuh, tanya ke pasien, apakah Anda mengalami gangguan lambung dan sering minum obat penetral asam lambung? Saya jawab di sini adalah iya. Apa alasannya? Nah, nanti kita jelaskan secara ilmiah ya. Di sini saya menulis penetralan asam lambung atau intervensi pada kinerja lambung adalah awal penyebab dari hipertensi. Jadi kesalahan penanganan penyakit MAH itulah awal dari penyebab penyakit hipertensi. Kenapa? Ayo kita kaji ilmiah. Sekarang saya overview dulu hipertensi ala Konsep Karnus. Jadi hipertensi terjadi akibat adanya gangguan aliran darah pada sistem pembuluh darah. Sistem aliran darah manusia berlangsung secara closed loop. Ingat, closed loop. Muter kayak akuarium. Cuman di situ ada inlet dari usus, outletnya ada lagi di ginjal, dan di tengah-tengah itu ada proses exchange. Siapa yang meng-exchange? Makanan dibawa oleh darah, dikasihkan ke sel, kemudian sel memakan dia, kemudian sel mengeluarkan sampah dia, CO2 dan zat metabol yang lain, kemudian dibawa ke ginjal, dibuang, CO2 dibawa ke paru-paru, diganti O2. Terus begitu. Close loop. Ya. Hukum fisika fluida berlaku pada sistem ini, yaitu tekanan dan juga tekanan osmotik. Karena kita antara sel dengan darah itu dipisahkan oleh membran. Kemudian hukum kimia juga berlaku pada sistem kendali aliran darah. Apa buktinya? Adanya hormon adrenalin, adanya reseptor alfa, reseptor beta, adanya angiotensin, adanya angiotensin converting enzim, adanya renin, itu semua kimiawi semua. Jadi kimiawi itu pengendali. Kemudian setelah dikendalikan, berlaku hukum fisika, fluida, dan tekanan dan lain-lain di situ. Jadi kita harus memahami dua ilmu ini untuk bicara tentang sistem pembuluh darah pada manusia. Oke, sekarang kita overview peredaran darah ala Konsep Karnus ya. Ingat, saya pagerin ala Konsep Karnus ini, karena ini akan sedikit out of the box dalam berpikir. Jantung bertindak sebagai pompa. Nah, ini jantung. Kemudian pembuluh darah bertindak sebagai pipa. Ini dan ini. Yang merah itu dia kaya oksigen, yang biru itu sudah banyak karbon dioksida. Darah bertindak sebagai fluida atau cairan yang dipompa. Usus halus bertindak sebagai inlet, di mana darah mengambil muatan berupa nutrisi makanan yang bisa dimuat oleh dia untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Ginjal bertindak sebagai outlet, tempat pembuangan hasil metabolit. Satu lagi saya
Belum saya tulis sel tubuh itu sebagai penerima, reseptor atau bagian yang dikasih makan, penerima nutrisi dari sistem peredaran darah ini. Oke, sekarang penyebab hipertensi ala Coxa-Cobanus. Jantung memompa darah, menghasilkan tekanan, ya kan? Besarnya tekanan tergantung dari besarnya gaya jantung dibagi luas, nih, luas penampang pembuluh darah. Dengan rumus P sama dengan F per A. F itu gaya jantung, A itu adalah luas permukaan dari pembuluh darah. Nah, jika kita lihat persamaan ini kan gampang ini. Ini saya kira anak SMP, SMA tahu sudah. F per A. Dengan gaya yang sama, tolong beginilah. Saya tekan, gayanya sama ini. Contoh ya. F-nya itu 1 Newton. A-nya anggap aja 1 meter persegi. Udah gitu aja. Berarti berapa P-nya? 1, ya kan? Newton per meter persegi. Begini. Kalau A-nya itu saya kecilkan ke 0,5, maka P-nya 1 bagi 0,5 berapa? Berarti 2. Berarti makin kecil luas penampang itu, maka tekanan itu akan makin tinggi. Kalau nggak percaya, coba nih. Ini kan luas penampang polpen saya dibanding ujungnya, kan masih luas yang sini. Saya tekan, nggak sakit itu dengan gaya yang sama. Saya balik ke gaya yang sama, ya setengah mati saya sakitnya, tekanan tinggi. Di situ. Saya coba ya. Hal ini juga berlaku pada sistem peredaran darah kita. Jadi makin kecil luas penampang ini dengan adanya apakah makin kecil, maka tekanan itu akan makin tinggi karena jantungnya sama detaknya. Makanya itu tadi pada pengobatan yang saat ini ada ya di luar sana, jantung dipelankan, begitu. Pompanya itu dipelankan. Kalau dalam orang teknik dikasih inverter, dipelankan RPM-nya. Ya pintar juga sih. Tapi nggak nyelesaikan masalah. Itu hanya sesaat saja. Diperlukan pada sesaat saja, tapi jangan selamanya. Selamanya maka kita akan seperti orang bikin buta, tidak tahu keadaan kita, dan kita tanpa sadar digiring ke kondisi yang makin parah.